Pertandingan grup F Piala Dunia Qatar 2022 antara Maroko versus Kroasia berakhir dengan kedudukan imbang 0-0, Rabu, 23 November 2022. Tampil di Stadion Al Bayt, Luka Modric dan kawan-kawan tampaknya kesulitan merobek jala timnas Maroko. Begitupun dari kubu Maroko yang gagal membobol gawang milik Livakovic. Jalannya pertandingan. Kroasia tampil mendominasi sejak awal laga ketika menghadapi Maroko. Sampai peluang pertama didapatkan oleh Kroasia di menit kelima melalui tendangan sudut. Modric yang mengambil tendangan tersebut cukup merepotkan lini pertahanan Maroko. Sayang kemelut tersebut belum membahayakan Kroasia. Tak berselang lama giliran Hakimi dan kolega melakukan serangan balik cepat. Lini pertahanan Kroasia cukup sigap menutup ruang sehingga tidak terjadi gol. Peluang emas didapatkan oleh Ivan Perisic saat pemain Maroko melakukan salah umpan. Perisic melakukan tendangan roket namun masih melambung tipis dari mistar gawang. Tak berselang lama justru giliran Maroko yang mengancam. Pelanggaran yang didapatkan oleh Hakimi menguntungkan Maroko dan diberi hadiah tendangan bebas. Ziyech sebagai penendang belum mampu memaksimalkan kesempatan itu dengan baik. Memasuki menit ke-23, kubu Kroasia justru mengendur. Di mana mereka saat awal laga cukup dominan, namun Maroko sukses mengimbangi permainan dari Kroasia. Sejak saat itu pertandingan semakin terbuka. Menit ke-38 ada kejadian unik yang dialami oleh pemain belakang Kroasia, Borna Sosa. Ketika dia berduel dengan Ziyech, Sosa kehilangan bola dan nampak terlihat bingung. Ziyech yang menyadari itu segera mengambil bola dan mencoba untuk membangun serangan. Beruntung rekan Sosa di lini belakang masih mampu menjaga kokohnya pertahanan Kroasia. Akan tetapi tak berselang lama Maroko kembali merepotkan ketika mendapatkan jatah tendangan bebas. Lagi-lagi Ziyech tak mampu memaksimalkan kesempatan tersebut untuk menjadi gol. Kroasia masih mencoba menggempur Maroko jelang menit akhir. Namun sampai peluit panjang dibunyikan, skor kacamata didapatkan oleh kedua kubu. Selanjutnya, Jerman justru dibikin malu Jepang di laga pembuka grup E Piala Dunia 2022 di Stadion Khalifa Internasional, Rabu, 23 November 2022, malam waktu Indonesia Barat. Jerman mendominasi jalannya laga babak pertama. Namun Jepang bangkit di babak kedua dan memberikan perlawanan alot pada Panzer. Jerman sempat unggul melalui Ilkay Gundogan. Namun Jepang bisa membalas melalui Ritsu Doan dan Takuma Asano. Jerman berusaha menekan pertahanan Jepang sejak awal laga. Namun mereka kesulitan menemukan celah untuk menembus pertahanan Samurai Biru. Jepang sendiri memilih memakai jurus serangan balik. Taktik ini membuahkan hasil pada menit ke-8. Serangan balik kilat mereka, usai merebut bola dari Ilkay Gundogan di lini tengah, sukses membuat gawang Jerman bergetar melalui sontekan Maeda di tiang jauh, memanfaatkan umpan silang dari sayap kanan. Sayangnya gol ini dianulir wasit. Pasalnya Maeda terperangkap offside lebih dahulu. Menit ke-16 Jerman akhirnya mendapat peluang cukup bagus. Namun sundulan Rudiger di dalam kotak penalti masih melebar tipis di samping kiri gawang Jepang. Menit ke-20, Jerman mengancam melalui tembakan jarak jauh Kimmich. Namun bola masih bisa diblok oleh Gonda. 7 menit kemudian Panzer kembali mengancam, juga dari tembakan luar kotak penalti, kali ini melalui Gundogan. Tapi bola masih mengarah tepat ke pelukan kiper. Usaha Jerman akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-31. Mereka membongkar pertahanan Jepang dari sisi kiri. David Raum tinggal berhadapan dengan kiper tapi kemudian dijegal oleh Gonda. Wasit pun menghadiahkan penalti. 2 menit kemudian Gundogan sukses mengeksekusi peluang dari titik 12 pas tersebut. 1-0. Usai kebobolan, Jepang berusaha keluar menyerang. Namun mereka malah dihantam lagi oleh Jerman pada menit 45-4. Kai Havertz mencetak gol ke gawang Samurai Biru, usai menyambar umpan Suri Gnabry di dalam kotak penalti. Akan tetapi gol itu dianulir VAR. Pasalnya Havertz sudah berada dalam posisi offside. Semenit kemudian Jepang mendapat peluang emas melalui tandukan Maeda, usai mendapat umpan silang dari sayap kiri. Namun sayang bola melipir tipis ke samping kanan gawang Jerman. Setelah itu laga babak pertama berakhir. Jerman 1-0 Jepang. Di babak kedua, Jerman membuka laga dengan tembakan keras Suri Gnabry pada menit ke-47. Tapi bola melenceng dari target. Menit ke-51, Jerman mengancam melalui aksi individu Jamal Musiala. Ia masuk ke kotak penalti di tengah kerumunan pemain-pemain Jepang. Ia sempat mengecoh beberapa pemain sebelum melepas tembakan keras. Sayang bola tembakannya melambung menjauhi sasaran. Jepang kemudian berusaha bermain dengan lebih berani lagi. Mereka keluar menyerang namun gawang mereka malah hampir kebobolan lagi pada menit ke-59. Sepakan keras Gundogan dari luar kotak penalti menghantam tiang kiri gawang Jepang.
Semenit kemudian Jepang balik mengancam dari serangan balik. Namun bola tembakan Takuma Asano mengarah ke bulan. Kemudian pada menit ke-68 Asano mendapat peluang lagi. Kali memanfaatkan umpan Sakai. Tapi bola tembakannya di dalam kotak penalti masih bisa diblok Rudiger. 2 menit kemudian Jerman mendapat peluang emas. Hofman menembak bola dari dalam kotak penalti usai mendapat umpan pendek dari Gnabry. Tapi bola masih bisa diblok Gonda. Panzer kemudian mengancam lagi tak sampai semenit kemudian. Raum mengirim umpan silang ke tiang jauh dan bola ditanduk Gnabry. Tapi Gonda lagi-lagi bisa menggagalkan peluang tersebut. Bola rebound berusaha disambar pemain Bayern Munchen tersebut tapi lagi-lagi tak masuk gawang karena dihalau Gonda. 2 menit kemudian giliran Jepang yang mengancam. Kali ini dari tembakan itu dari dalam kotak penalti. Namun bola masih bisa diblok Neuer dengan brilian. Jepang akhirnya bisa mencetak gol balasan pada menit ke-75. Samurai biru menusuk masuk melalui Minamino. Ia melepas bola mendatar ke depan gawang, tapi dipotong oleh Neuer. Bola liar kemudian disambar Ritsu Doan yang berdiri bebas. 1-1. Jerman kemudian berusaha untuk mencetak gol lagi. Tapi mereka malah kebobolan pada menit ke-83. Kali ini dari aksi menawan Takuma Asano. Ia menyambut umpan panjang dari belakang dengan kontrol bola yang luar biasa. Ia masuk ke kotak penalti dan meski ditempel ketat Schlotterbeck, Asano bisa melepas tembakan dari sudut sempat yang menaklukkan Neuer. 1-2. Jerman kemudian tak bisa mencetak gol balasan sampai laga berakhir. Bahkan kala wasit memberikan ekstra tim 7 menit. Mereka keok 1-2 dari Jepang. Spanyol memulai perjalanan di Piala Dunia 2022 dengan hasil meyakinkan. Menghadapi Costa Rica, La Furia Roja menang telak 7-0, yang merupakan kemenangan terbesar mereka di ajang ini. Bermain di Alto Mama Stadium, Rabu 23 November, gol-gol kemenangan Spanyol secara berturut-turut dihasilkan oleh Dani Olmo pada menit ke-11, Marco Asensio, 21, Ferran Torres, 31, 54, Gavi, 75, Carlos Soler, 90, dan Alvaro Morata, 93. Tambahan 3 poin ini membuat skuad asuhan Luis Enrique memimpin klasemen sementara grup E dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Jepang yang memiliki jumlah poin sama. Sedangkan Costa Rica yang remuk redam menempati posisi juru kunci dengan 0 poin. Generasi emas Belgia memulai Piala Dunia 2022 dengan catatan positif. Belgia menang tipis 1-0 atas Kanada di Ahmed bin Ali Stadium pada laga pembuka grup F, Kamis, 24 November 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Michy Batshuayi menjadi pahlawan Belgia karena gol sematawayangnya di menit ke-44 memastikan The Red Devils mengais 3 poin berharga. Sepanjang pertandingan, Belgia bukanlah tim yang dominan. 9 tembakan saja berhasil dilepaskan skuad asuhan Roberto Martinez. Jumlah itu berbanding terbalik dengan total 21 tembakan milik Kanada. Kemenangan yang baru saja diraih Belgia menempatkan mereka di puncak klasemen sementara. Kanada harus berada di posisi juru kunci sebagai satu-satunya tim di grup F yang gagal mengais poin.